Dalam sejarah Indonesia, banyak kerajaan Nusantara yang mencapai puncak kejayaannya pada masanya masing-masing. Beberapa kerajaan bahkan mampu memperluas daerah kekuasaannya hingga ke luar pulau. Mulai dari Hayam Wuruk, Kartanegara, Jayabaya, hingga Mula Warman, mereka semua merupakan laki-laki tangguh yang dikenal sebagai raja pada zaman dahulu. Namanya dikenang dalam sejarah karena mereka berhasil memimpin dengan baik. Namun, di tengah sistem patriarki yang sangat kental, ternyata ada sejumlah pemimpin perempuan yang tak kalah hebat daripada raja-raja di atas. Mereka berhasil membuat kerajaannya berkembang pesat, memimpin dengan tegas, serta tidak ragu terlibat dalam peperangan. Meski banyak dari pemimpin kerajaan di Nusantara adalah laki-laki atau raja, beberapa ratu pernah memimpin dan membawa kerajaannya masuk ke masa keemasan. Sebagian besar pemimpin perempuan ini tetap disebut sebagai raja bukan ratu. Sebab itulah gelar yang diberikan kepada mereka menegaskan otoritas dan kekuatan mereka sebagai penguasa penuh. Siapakah mereka? Bagaimana mereka mengatasi tantangan yang menghadang dan membangun kerajaan yang kuat? Berikut 7 raja perempuan hebat yang pernah menguasai Nusantara. Gayatri Rajapatni. Walaupun namanya tak familiar, Gayatri Rajapatni merupakan salah satu sosok di balik berdirinya kerajaan Majapahit. Gayatri Rajapatni tidak hanya berperan sebagai pendamping raja, tetapi juga sebagai ibu dan pendidik yang visioner. Menurut laporan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Gayatri memang tidak secara langsung menjadi raja. Akan tetapi, ia berhasil mendidik anak cucunya untuk memimpin Majapahit hingga menjadi kerajaan yang besar. Di antara anak cucunya adalah Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Hayam Wuruk yang masing-masing memainkan peran penting dalam kejayaan Majapahit. Gayatri pada saat itu dikenal sebagai sosok ibu suri yang selalu memikirkan masa depan kerajaannya. Ia menolak naik tahta karena dirinya merupakan anak dari Singasari Kartanegara. Pada saat itu, terdapat hukum tak tertulis yang mengisyaratkan bahwa seseorang yang telah kalah tidak boleh memimpin kembali kecuali dengan alasan yang sangat kuat. Sebagai gantinya, Gayatri fokus pada perannya sebagai biksuni dan penasihat spiritual, memberikan nasihat bijak dan mendukung kebijakan yang memajukan kerajaan. Keputusan Gayatri untuk tidak mengambil tahta dan sebaliknya menjadi pendidik generasi penerus membuktikan kebijaksanaan dan pengorbanannya. Gayatri Rajapatni adalah contoh nyata bagaimana kepemimpinan tidak selalu harus berada di garis depan, tetapi juga berarti mendukung dan membimbing dari belakang layar. Warisan Gayatri tetap hidup melalui kejayaan Majapahit yang dikenang sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Dengan peran yang demikian besar, tidak mengherankan jika Gayatri Rajapatni tetap dihormati dan dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Meskipun namanya mungkin tidak setenar para pemimpin lainnya, kontribusinya dalam membangun fondasi dan mengarahkan Majapahit menuju masa kejayaannya adalah bukti nyata dari kebijaksanaan dan visi strategisnya. Tribuana Wijaya Tunggadewi. Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah salah satu ratu besar dari kerajaan Majapahit yang memerintah dari tahun 1328 hingga 1351. Namanya sering disebutkan dalam sejarah sebagai anak perempuan dari Gayatri Rajapatni dan Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Dia menerima mandat dari ibunya untuk memimpin Majapahit setelah kekacauan yang disebabkan oleh pemerintahan Jayanegara. Tugas utama Tribuana adalah memperbaiki kerajaan dan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Majapahit. Mengutip iNews Mojokerto, Tribuana Wijaya Tunggadewi mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi ratu di kerajaan Majapahit. Sebagai raja ketiga, ia meneruskan warisan besar dari ayahnya Raden Wijaya dan ibunya Gayatri. Bergelar Sri Tribuana Wijaya Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardani, dia memimpin setelah kematian Prabu Jayanegara. Berikut ini beberapa pencapaian Tribuana Wijaya Tunggadewi. Menjadi pemimpin di usia muda. Menurut Kakawin Negara Kartagama karya Empu Prapanca, Tribuana Wijaya Tunggadewi diangkat sebagai pemimpin Majapahit pada tahun 1251 Saka atau 1329 Masehi. Menurut catatan sejarah, ia kemungkinan lahir sekitar tahun 1309 Masehi sehingga naik tahta pada usia sekitar 20 tahun. Ini menunjukkan keberanian dan kematangan yang luar biasa pada usia muda. Memimpin perang sendiri.
Pada tahun 1331 Masehi, Majapahit menghadapi pemberontakan dari Sadeng dan Keta. Patih Aryatada yang kala itu menjabat tidak mampu memimpin pasukan karena kondisi kesehatannya. Dalam situasi krisis, muncullah pertentangan antara Gajah Mada dan Rakembar tentang siapa yang pantas memimpin pasukan. Tribuana Wijaya Tunggadewi mengambil keputusan berani untuk turun langsung sebagai panglima perang. Di bawah kepemimpinannya, pemberontakan Sadeng berhasil dipadamkan, melantik Gajah Mada dan membuka kejayaan Majapahit. Pada tahun 1334, Tribuana Wijaya Tunggadewi melantik Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi, menggantikan Aryatada setelah sukses menaklukkan Sadeng dan Keta. Pelantikan ini menandai era baru dalam kejayaan Majapahit. Di tahun yang sama, dia melahirkan putra Hayam Wuruk yang kelak menjadi Raja Besar Majapahit. Selama masa pemerintahannya, Majapahit mengalami kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan perkembangan budaya yang signifikan. Setelah turun tahta, kekuasaan diteruskan kepada putranya Hayam Wuruk yang melanjutkan kejayaan Majapahit hingga mencapai puncak tertingginya. Tribuana Wijaya Tunggadewi dikenang sebagai ratu yang berhasil membawa Majapahit ke era keemasan dan memperkuat pondasi kerajaan untuk generasi selanjutnya. Kepemimpinannya yang bijaksana dan strategis menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah Nusantara. Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga. Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga, sosok luar biasa yang dikenal karena keadilan dan ketegasannya dalam memerintah. Beliau tidak hanya menghormati hukum, tetapi juga tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada siapapun yang melanggarnya, yang membuat rakyat patuh dan hormat kepadanya. Cerita tentang keketatan Ratu Sima tersebar luas hingga ke berbagai penjuru dunia. Pada suatu saat, seorang raja dari Timur Tengah bernama Tasih ingin menguji kebenaran reputasinya dan datang ke Kalingga. Ia dengan sengaja menjatuhkan sebuah kantung emas di jalanan untuk melihat tindakan orang-orang di sana. Tidak ada yang berani menyentuh kantung emas tersebut yang tetap tergeletak di tempatnya berbulan-bulan lamanya. Hingga suatu hari, Pangeran Narayana, anak dari Ratu Sima, tanpa sengaja menginjak kantung tersebut. Ratu Sima hendak menghukum putranya, tetapi atas permohonan pejabat setempat yang mempertimbangkan bahwa itu adalah kecelakaan, beliau memberikan keringanan dan ampunan. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Kalingga mencapai puncak keemasannya. Menurut catatan Ismawati dan kawan-kawan, dalam Continuity and Change, tradisi pemikiran Islam di Jawa 2006, Kalingga mengambil alih peran sebagai bandar dagang teramai yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Tarumanagara dari pesisir utara Jawa bagian barat. Kerajaan Kalingga juga menjalin kerjasama dengan Kekaisaran Cina sejak abad ke-5 Masehi. Tidak hanya dalam perdagangan, Ratu Sima juga berhasil mengembangkan sektor pertanian dan kerajinan tangan yang secara signifikan meningkatkan perekonomian Kerajaan Kalingga. Setelah memimpin selama 21 tahun, pada tahun 695 Masehi, Ratu Sima pun meninggal dunia. Sebelum Ratu Sima meninggal dunia, Kerajaan Kalingga telah terbagi menjadi dua untuk anak-anaknya. Menurut buku Pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara, karya Atya Wangsakerta, Pangeran Parwati yang menikah dengan Rahyang Mandi Minyak dari Kerajaan Sunda Galuh menguasai Kalingga Utara, sementara bagian selatan diserahkan kepada Pangeran Narayana. Namun setelah meninggalnya Ratu Sima, tanda-tanda keruntuhan Kerajaan Kalingga mulai terlihat. Menurut Anton Dwi Laksono dalam Kebudayaan dan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia 2018, pada tahun 752 Masehi, Kerajaan Kalingga menjadi wilayah taklukan Sriwijaya, kemungkinan besar disebabkan oleh serangan dari kerajaan tersebut. Dyah Suhita. Sejarah Majapahit mencatat dua ratu yang pernah memimpin kerajaan besar ini. Tribuana Wijaya Tunggadewi 1328 sampai 1350 dan Dyah Suhita 1429 sampai 1447. Setelah Dyah Suhita, tidak ada lagi perempuan yang memimpin wilayah Jawa Timur. Dyah Suhita menjadi ratu setelah masa penuh intrik dan konflik pasca wafatnya Hayam Wuruk. Saat itu, perebutan kekuasaan terjadi antara Bekhre Wirabumi dan Wirakama Wardana yang memicu Perang Paregreg. Dyah Suhita akhirnya muncul sebagai pemimpin yang mengakhiri perseteruan, memerintah dengan bijaksana, dan memulihkan stabilitas Majapahit. Asal-usul Dyah Suhita juga penuh dengan misteri. Ada yang menyebutkan putri dari Bekhre Wirabumi,
Sementara sumber lain menyatakan ia adalah anak dari Wirakama Wardana dan Kusuma Wardani. Terlepas dari berbagai versi, Dyah Suwita menikah dengan Aji Ratna Pangkaja, panglima perang yang membantu mengalahkan Bekhré Wirabumi. Dyah Suwita dikenal sebagai ratu yang gigih, mempertahankan nilai-nilai lokal, membangun kembali tempat pemujaan di berbagai lereng gunung seperti Pananggungan dan Lawu, menunjukkan kecintaannya pada budaya Nusantara. Masa pemerintahan Dyah Suwita ditandai dengan usaha mengembalikan kejayaan Majapahit setelah periode penuh konflik. Ia berhasil memerintah dengan adil dan bijaksana hingga wafat pada 1447. Suaminya Ratna Pangkaja sudah meninggal 10 tahun sebelumnya. Keduanya tidak memiliki keturunan sehingga tahta Majapahit dilanjutkan oleh adiknya Kertawijaya. Dyah Suwita dikenang sebagai pemimpin perempuan terakhir di Jawa Timur, meninggalkan jejak sejarah yang kuat hingga kini, namun tidak ada lagi ratu yang memerintah setelahnya. Sultanah Nahrasyah. Sultanah Nahrasyah adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Nusantara, khususnya dalam sejarah kerajaan Samudra Pasai. Beliau merupakan perempuan pertama yang memimpin kerajaan ini dan dikenal karena kepemimpinannya yang bijaksana dan cakap. Sultanah Nahrasyah atau Nahrasyah adalah keturunan Sultan Malik As-Saleh, merupakan raja perempuan pertama di Aceh yang memimpin kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai sendiri merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1267 Masehi. Sultanah Nahrasyah memimpin kerajaan Samudra Pasai menggantikan Sultan Zainal Abidin yang mangkat tahun 1405 Masehi. Sultanah Nahrasyah wafat di tahun 1428 Masehi dan dimakamkan berdampingan dengan makam ayahnya Sultan Zainal Abidin yang merupakan makam terindah di Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinannya, Samudra Pasai mengalami masa kejayaan, baik dari segi politik, ekonomi, maupun budaya. Masa kepemimpinannya bahkan menjadi era kejayaan Samudra Pasai. Nahrasyah berhasil meningkatkan laju perdagangan, kesejahteraan rakyat, serta memperjuangkan hak-hak perempuan yang saat itu sering disepelekan. Sebagai sultanah, Nahrasyah berhasil menjaga kestabilan kerajaan dan memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga dan bangsa-bangsa asing, termasuk pedagang dari Arab, Persia, dan Tiongkok. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan penting di Selat Malaka dan juga pusat penyebaran agama Islam di kawasan tersebut. Sultanah Nahrasyah juga dikenal karena perhatian besar yang diberikan pada pengembangan pendidikan dan keagamaan di kerajaannya. Beliau mendirikan berbagai madrasah dan pusat pembelajaran Islam yang menarik banyak ulama dan cendekiawan dari berbagai daerah. Raja perempuan ini sangat dihormati oleh penduduk setempat. Dilansir Museum Nasional, bahkan kuburannya diberi nisan yang bertuliskan berikut ini. Inilah kuburan wanita yang bercahaya suci, ratu yang terhormat, almarhumah yang diampunkan dosanya, Nahrasyah, putri Sultan Zainal Abidin, putra Sultan Ahmad, putra Sultan Muhammad, putra Sultan Malik As-Saleh. Kepada mereka itu dicurahkan rahmat dan diampunkan dosanya. Mangkat dengan rahmat Allah pada hari Senin 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1428 Masehi. Setelah masa pemerintahannya, Nahrasyah dikenang sebagai salah satu pemimpin perempuan yang paling berpengaruh dan inspiratif dalam sejarah Nusantara. Kepemimpinannya membuktikan bahwa perempuan bisa memegang peran penting dan membawa perubahan besar dalam sejarah dan peradaban. Dyah Tulodong. Sri Maharaja Rakailayang Dyah Tulodong, Sri Sajana Sanmatanuraga Utunggadewa, yang dikenal pula dengan nama Dyah Tulodong, adalah seorang ratu dari Mataram kuno yang memimpin sekitar tahun 919 sampai 924. Meski tak banyak cerita yang beredar mengenai sang ratu, sejarah mencatat bahwa ia adalah seorang pemimpin perempuan yang luar biasa dan berpengaruh pada masanya. Mengutip Intisari Online, Dyah Tulodong terkenal karena keberaniannya dalam menggagalkan ekspansi Raja Airlangga yang pada saat itu telah menguasai wilayah sekitar Mataram kuno. Pada tahun 1032, Airlangga kehilangan kota Watanmas karena diserang oleh raja wanita yang kuat bagai raksasa, yaitu Dyah Tulodong, salah satu raja kerajaan Leyodong yang sekarang wilayah Tulung Agung, Jawa Timur. Dyah Tulodong digambarkan sebagai ratu yang memiliki kekuatan yang luar biasa.
Pertempuran bala tentara Raja Airlangga berhasil dikalahkan oleh Dyah Tulodong, pertemuan yang terjadi lantaran Dyah Tulodong berusaha membendung ekspansi Airlangga yang sudah menguasai wilayah sekitar kerajaan. Dikisahkan, dia membawa pasukan khusus yang merupakan prajurit-prajurit wanita pilihan dan berhasil memukul mundur pasukan Airlangga dari pusat kerajaan Watanmas di dekat Gunung Penanggungan hingga ke Patakan yang terjadi pada tahun 1031 Masehi. Keberhasilan ini tidak hanya memperlihatkan ketangguhan Dyah Tulodong sebagai seorang pemimpin, tetapi juga membuktikan kemampuannya dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas kerajaannya di tengah ancaman eksternal. Keberhasilan Dyah Tulodong dalam menghadapi ancaman dari luar dan kontribusinya terhadap stabilitas dan kemakmuran kerajaan membuatnya dikenang sebagai salah satu pemimpin perempuan yang berpengaruh dalam sejarah Jawa. Meskipun banyak rincian kehidupannya yang hilang dalam catatan sejarah, warisannya tetap hidup dalam cerita-cerita kepahlawanan dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sultanah Safiatuddin. Sultanah Safiatuddin Shah adalah salah satu raja perempuan yang memerintah Kesultanan Aceh pada abad ke-17. Setelah wafat suaminya, Sultan Iskandar Sani, pada tahun 1641, ia naik tahta sebagai Sultanah Aceh, menjadikannya salah satu dari beberapa perempuan yang memimpin kerajaan besar di Asia Tenggara pada masa itu. Sebab keduanya tidak memiliki anak untuk melanjutkan kepemimpinan, Safiatuddin mengambil alih tahta. Meskipun pemilihannya sempat menuai pro dan kontra, perempuan ini berhasil membawa perkembangan pesat di kerajaan Aceh. Masa kepemimpinannya bahkan disebut sebagai zaman keemasan Islam dan Melayu. Safiatuddin memerintah dari tahun 1641 hingga 1675, sebuah periode yang dikenal sebagai masa stabilitas dan kemakmuran bagi Aceh. Di bawah kepemimpinannya, Aceh mempertahankan pengaruhnya sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan Islam di kawasan tersebut. Sultanah Safiatuddin dikenal sebagai penguasa yang bijaksana dan adil. Ia melanjutkan kebijakan ayahnya dalam memperkuat militer dan mempertahankan hubungan diplomatik yang baik dengan kekuatan-kekuatan asing, termasuk Kesultanan Utsmaniyah dan kerajaan-kerajaan di India. Ia juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan mendukung pengembangan pendidikan Islam. Meskipun menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri, termasuk tekanan dari kekuatan kolonial Eropa seperti Belanda dan Portugis, Sultanah Safiatuddin berhasil mempertahankan kemerdekaan Aceh dan menjaga stabilitas kerajaannya. Pemerintahannya juga mencatat keberhasilan dalam menjaga hubungan harmonis antara berbagai etnis dan komunitas agama di Aceh. Sultanah Safiatuddin dikenang sebagai salah satu pemimpin perempuan terkemuka dalam sejarah Asia Tenggara. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa perempuan dapat memerintah dengan bijaksana dan kekuatan yang setara dengan laki-laki, dan warisannya terus dihormati dalam sejarah Aceh dan Indonesia secara keseluruhan. Walaupun tak sering disebut dalam sejarah, pemimpin perempuan di atas memiliki andil yang besar dalam kerajaannya masing-masing. Tak jarang, orang-orang dari negara lain pun mengakui kehebatan mereka. Hal ini mematahkan anggapan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin.